Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita doa bersama. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 106 kan.
Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang akan kita bahas ini masih seputar orang-orang Bani Israel, jadi kebejatan orang Bani Israel. Kemarin kita lanjutkan, kemarin itu Allah berpesan kepada kita supaya mengganti ro'ina diganti dengan unzurna. Kenapa itu? Karena ro'ina ini diplesetkan oleh orang Yahudi untuk mengejek Rasulullah gitu. Jadi melesetkannya ro'una. Ro'ina diganti ro'una. Itu pleset yang artinya sangat bodoh, apa ya? Bodoh temenan gitu. Sangat bodoh itu diperintah oleh Allah, jangan kamu ikuti itu, maka gantilah ro'ina, ucapan ro'ina itu, lihatlah kami, perhatikan kami, gantiin dengan unzurna. Itu pertama. Yang kedua, Allah juga berpesan kepada kita, menasihati, ojo percaya dengan ahli kitab dan orang musyrik. Omongan dedek itu semua tidak ada dasar, yang pada dasarnya dia itu ingin menghancurkan kamu, mengembalikan kamu kepada kekafiran sing kaya dene kedheku. Itu kemarin itu. Tadi disebutkan ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Orang-orang kafir dan golongan ahli kitab itu dan orang musyrik itu tidak menginginkan kamu ayyunazzala alaikum min khairin, diturunkannya kebaikan kepadamu. Ya, no? Tidak seneng lek kono lek keapian, enggak seneng. Dari Allah apa itu Quran itu. Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Karena kedemikian itu. Padahal itu sedangkan Allah itu menentukan rahmatnya kepada kehendak Allah sendiri, siapa yang ditentukan itu gitu loh. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah mempunyai karunia yang amat besar. Ojo percaya, karena dia itu tidak akan senang kepadamu. Orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik itu gak senang. Maka ojo percaya kon dengan apapun yang dilakukan itu. Ya. Oleh karena itu, manansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairim minha aw mithliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Ini juga begitu. Jadi orang-orang yang benci itu, orang-orang yang hasud itu, dengki itu, selalu goleki kejelekannya orang, selalu goleki keelekan, mana kesalahan-kesalahan dipetani. Ini juga begitu, Allah merubah seperti ro'ina diganti unzurna, itu saja dikecam, ya tak? Merubah itu dulu juga begitu, dari kiblatnya ke Baitul Maqdis di Madinah diganti ke Mekah, itu pun dikecam. Jadi apapun yang itu golei, walaupun yang mengatakan itu Quran, itu juga begitu. Nah itu, nah ini Allah itu merubah itu dikecam loh, ya apa itu? Ini satu bukti bahwa ajaran Muhammad itu ajaran yang tidak benar. Jadi penuh dengan percobaan. Nah, kalau sudah pas, dirubah, itulah dari ini, dikecam begitu. Maka turunlah ayat ini. Nah, turun ayat ini, manansah min ayatin, apa saja, nansah. Ya, nansah itu dihapus, min ayatin, jadi ayat yang kami hapus, ya toh, au nunsiha, atau kami tangguhkan, ya toh, nakti bi khairim minha, kami datangkan yang lebih baik daripada itu. Jadi walaupun dirubah oleh Allah itu, itulah yang terbaik untuk hambanya. Nah, salah satu contoh tentang masalah Homer. Ya toh? Homer itu begitu. Pertama, karena kegemaran orang Arab saat itu adalah minuman keras, mabuk-mabukan, maka turunlah ayat itu mengingatkan saja, tapi tidak menegur. Itu di dalam surat An-Nahl, surat 16 ayat 67 itu disebutkan,
wa min samaratin nakhili wal a'nabi walan apa itu wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu syakaran wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatan liqaumin yaqilun. Itu jadi dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan, dan di situ ada rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkannya. Nah itu belum ada masih tetap dilakukan. Turunlah surat Baqarah ayat 219 itu ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Itu sing Baqarah. Mereka itu bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Itu. Dan mereka itu bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Baru turun lagi ayat. Nah, turun lagi ayat itu. Ayat ke berapa? An-Nisa 43. Itu disebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Itu ayat 43. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Nah itu, jangan pula kamu hampiri masjid sedangkan kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu ngeliwat tok gak popo sehingga kamu mandi dulu. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, ya itu, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik suci, sapulah mukamu dengan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi maha penyayang. Tadi pas junub ikut pakai hadas besar ojo di masjid, lek liwat tok si ora popo gitu loh. Nah, harus wudu adus dikit. Tapi kalau adus itu ternyata gak ono apa jenenge air, terus apa? Tayamum. Lah tayamumnya apa itu? Ya debu, terus apa carane? Sama, hanya cuma rakiti, jadi tidak golong di lebu loh. Jangan golong di lebu, rusuh kabeh, gitu lah itu. Lah itu perubahan, jadi anak perubahan. Langsung ini yang terakhir itu di dalam surat Al-Maidah ayat 90. Itu larangannya itu. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton. Nah ini itu hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dan anak panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Itu kan sudah jelas. Nah, jadi memang berubah ini itu memang Allah itu pertama melihat situasi dan kondisi. Jadi berjalannya hukum orang del begitu tidak. Alon diingatkan begini, berubah begini, langsung itu berjalannya hukum, itu Allah yang memberikan itu. Jadi ada percobaan bagaimana ini itu. Nah ini pun itu dikecam oleh orang Yahudi dan orang musyrik itu. Loh, entahlah
banyak kekeliruan diganti-ganti. Padahal dia tidak sadar ya. Di dalam surat Taurat itu, di dalam kitab suci Taurat itu juga ada perubahan. Ya, contohnya apa? Orang Yahudi tidak boleh memakan binatang yang berkuku. Nah, Injil itu dimansuh, itu dihilangkan, enggak berlaku. Hal-hal yang seperti itu tidak berlaku, ganti diperbolehkan makan binatang yang berdaging, binatang yang berkuku. Terus di dalam Taurat ada tidak boleh memancing di hari Sabtu. Ya, tidak boleh pekerja mengambil apapun ikan itu di hari Sabtu. Tapi di Injil itu diperbolehkan, itu dimansuh namanya. Nansah itu dihapus, diganti. Jadi hal ini ada perubahan itu memang untuk keperluan manusia, ya toh, yaitu itu dikecam oleh mereka atau yang sebanding dengannya. Nah, baru Allah menjelaskan, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu ketahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Nah, itu kok jadi koyok selalu goleki kejelekan-kejelekan kita itu. Baru lanjutannya ayat, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Alam ta'lamu, tidakkah kamu ketahui, annallah, bahwasanya ya toh milik Allah lah, lahu mulkus samawati, kerajaan langit, wal ardilan bumi kabeh kuwi Gusti Allah. Ya toh, termasuk manusia itu yang menciptakan Allah, yang membimbing itu juga Allah. Karena Allah yang membimbing, gak mungkin akan menyesatkan itu. Yang mencipta Allah, yang mengatur Allah, yang memberikan segalanya Allah. Kamu dijadikan sebagai khalifah, dibimbing oleh Allah, maka tidak mungkin itu akan menyesatkan. Mengapa selalu dikecam? Malakum min dunillah, dan tiada bagimu selain Allah min miwaliyin, seorang wali pelindung ya yang akan melindungimu, wala nasir, dan tidak pula akan yang menolong kecuali Allah. Loh, mengapa kamu ini kok apa jeneng iku gugat kok rewel? Sekarang ada yang meniru no? Ya toh. Ya bisa, alhamdulillah, apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita syukurilah, alhamdulillah. Bisa ojo ngomel, ngene lho maksudnya. Ya itu, alhamdulillah dikai urip, alhamdulillah kok. Kanca-kancane wis akeh sing mati awak dhewe urip, alhamdulillah, ngono lho. Tadi saya ojo ngomel. Urip pancen angel. Apa ku terus e? Lali aku. Ora iso ngomel, itu bener. Kudune ora usah ngomel gitu. Nah, baru sekarang karena sudah jelas sikap dan perilaku orang-orang Bani Israel dan musyrik itu seperti itu, maka Allah menasehati kepada orang yang beriman. Nah, baru dari nasihati. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Ini am turiduna, atau apakah turiduna kamu menghendaki antas alu rasulakum, untuk meminta kepada rasulmu, kama su'ila Musa, koyotene umatin Nabi Musa minta kepada Musa. Itu apa sing dijaluk? Nah, umat Nabi Musa itu meminta, Musa, aku tidak akan mengikuti kamu, tidak percaya karo awakmu kecuali kamu bisa menunjukkan Tuhan di hadapanku. Nah, iki karepe, apakah kamu orang beriman akan seperti meminta seperti seperti umat Nabi Musa minta kepada Musa? Itu kamu akan minta kepada rasulnya seperti itu? Wah, baru turidu Musa wa may yatabaddalil kufra, dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguh ia telah sesat dari jalan yang benar. Sekarang kita jelaskan. Itu umat Nabi Musa itu tidak bisa, Pak. Kalau Allah akan dia meminta supaya Allah ditampakkan jebleger di ngarepe dhek, itu tidak bisa. Yang pertama adalah mata kita tidak ada kekuatan, kalah dengan mata
mata elang, kalah dengan itu. Mata elang itu jauh kecil itu bisa tahu. Coba sekarang, bisa juga karena sangat jelasnya kita tidak bisa melihat. Contohnya itu seperti lowo itu. Lowo itu kenapa kok tidak terbang pada siang hari? Karena dia tidak bisa melihat, buta. Tapi kalau gelap bisa. Nah, ada begitu. Itu seperti itu. Tidak akan mampu, satu. Yang kedua, Allah ini adalah objek iman. Objek iman. Allah ini adalah karena abstrak tidak bisa dilihat oleh mata dan kepala, itu adalah objek iman. Tempatnya iman di mana? Di hati. Jadi orang yang sangat bodoh kalau meminta ditunjukkan Allah bisa dilihat, itu bodoh sekali, Pak. Karena objek iman itu adalah di hati. Allah itu abstrak, ada di hati. Jadi bisa dirasakan di dalam hati. Sekarang saya tanya sekarang. Si A dan si B itu suami istri, cinta banget. Semen apa rupanya cinta? Bisa enggak? Ada enggak? Tahu enggak rupanya cinta? Tidak bisa. Tapi jenengan kok bisa merasakan bahwa si A dan si B itu, ya Allah, dan mesra sekali, cinta banget. Dari mana itu? Perasaan itu, hati. Jadi kalau Allah ini melihatnya dengan hati, ya toh, dengan hati, dilihat dengan hati. Karena ini objek iman. Nah, maka nih kalau orang-orang melihat Allah, keimanan itu dengan mata kepala, itu tidak jelas. Ono tugasnya dewe-dewe Allah memberikan potensi. Coba sekarang luasnya ini berapa? Taruhlah 10 kali 20. Berapa meter? 200 meter persegi luasnya. Nah, itu jenengan dari mana taunya? Dari panjang kali lebar, itu luas. Nah, sekarang ini untuk mengukur itu pakai meteran apa pakai timbangan? Meteran. Ya. Di dalam kelompok ini ada seseorang yang mengeluarkan angin dari belakang, tapi tidak berbunyi. Bapak ya. Terus jenengan kok ngerti lek kan ku ono apa jenenge? Ini ono aniki bom atom ini. Nah, itu dari mana jenengan ini? Baunya. Jadi tidak bisa nyoba lek tutup ono baune. Apa irunge? Gak ono blak-blak, tidak bisa melihat. Nah, itulah. Jadi orang yang akan memindahkan keimanan dengan mata ketunjukan itu adalah menukarkan keimanan dengan kekafiran. Ini termasuk itu. Wa may yatabaddalil kufra bil iman, dan barang siapa menukar iman dengan kekafiran, itu tadi tidak akan bisa. Itu faqad dhalla sawa asabil, maka sungguh ia telah sesat dari jalan yang benar. Bukan wadahnya, bukan tempatnya itu. Ya pada karo ngukur luas tanah kok karo timbangan, itu satu keanehan. Melihat apa jenenge, melihat bau yang tidak enak itu, bomatume menungso iki lho kok karo mata. Ya gunakan apa itu? Hidung, gitu loh. Nah, ini. Nah, kamu begitu menukar itu. Nah, itu. Faqad dhalla sawa asabil, sungguh ia telah sesat dari jalan Allah. Itu nasihat yang pertama oleh Allah itu. Jadi tidak ikut. Ojo jaluk koyok ngono, itu bodoh sekali orang itu. Bahkan lek jenengan sampai ketok roh bahwa itu Tuhan, petok dilihat itu bukan Tuhan, itu ciptaan Tuhan. Pasti ciptaan Tuhan itu. Ya toh, kalau jenengan bisa melihat itu. Oh, iku mang. Nah, oh, tentu jenengan kan delok terus tekel ditutuki to. Mali Tuhan ini nangis. Karena jenengan tutuki. Ayo, aku jaluk ini kok ora oleh. Ngono jenengan. Wis ana jodoh akal iku lho, Pak. Nah, itu. Nah, jelas ini iki. Lah jenengan lek ana pertanyaan itu jangan jawab itu. Nah, baru lanjutan kedua. Wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Wadda katsirum min ahlil kitab, sebagian besar ahli kitab, walau itu sangat menginginkan agar
Yaruddunakum mim ba'di imanikum kuffara. Mereka itu dapat mengembalikan kamu pada kekafiran setelah kamu ini beriman. Jadi yaruddunakum itu mengembalikan mim ba'di sakwise imanikum iman kuffara dadi kafir. Dadi karepe ahli kitab itu kamu ini dibalekno, artinya diupayakan supaya jadi kafir dengan cara apapun. Iku ya apa carane iku? Nah, macam-macam. Kalau dulu begitu, waduh digolek kesalahan. Sekarang enggak. Sekarang dirobah. Wis gak usah ngaji begini-begini, cukup dari HP. Mono ada. Terus pada waktu sholat maghrib, sholat isya, sing payah sholat iku tayangan TV api-api. Tapi pada waktu sing nganggur awan elek-elek, bener kan begitu toh? Itu upaya apapun itu ya toh, ya sing jahiluna diganti jahiluna, itu upaya macam-macam untuk merubah itu. Nah itu sekarang tergantung, sekarang apalagi sekarang ini cara-cara itu. Sekarang orang itu banyak loh lebih cinta HP-nya daripada istrinya atau suaminya. Tangi turu saya digeraya ya apa? HP langsung ini. Kadang-kadang itu kumpul gini loh, kumpul itu orang gelem saling tatap muka, apa ndingkluk kabeh. Kenapa itu? Kotel. Itu pengalaman. Kotel terus. Itu upayane orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik itu ingin merusak kamu itu. Jadi wadda katsirum min ahlil kitab, sebenarnya ahli kitab menginginkan agar kamu itu mereka itu dapat kembali kepada kekafiran setelah kamu beriman. Gitu. Kenapa kok begitu? Karena hasad dan disebabkan kedengkian. Dengki min indi anfusihim, dari diri mereka sendiri. Sebabnya mereka itu sebenarnya tahu kebenaran yang kamu lakukan itu, tapi karena itu hasud itu apa sih? Hasud itu iri hati, dengki gitu loh. Sing diharapkan kan nabi dari Bani Israel gitu loh, ternyata dari Mesir itu kedengki wis. Iya, asalnya dari situ. Nah, terus akhirnya dia itu berupaya untuk merubah itu, merusak itu. Ojo direken iku ngono. Min indi anfusihim, dari dirinya sendiri. Jadi kedengkian itu bukan dari luar masuk kepada dirinya, tapi dari hatinya yang sangat dengki itu. Tabayyana lahumul haq, setelah nyata bagi mereka itu benar bahwa itu apa sing disebut di Taurat itu bener gitu loh. Itu jadi gregetan itu. Lah oleh karena itu fa'fu, maka biarkanlah mereka. Wis kono jangan harapkan mereka insaf, Pak. Jadi orang sing koyok ngono itu karena dia itu pinter, dia itu mengerti, jangan kamu harapkan dia insaf. Muhammad ojo diharapno dek iku mlebu Islam. Iso mlebu Islam ngerusak ono di Islam iku. Fa'fu, moko biarkanlah mereka. Apa itu? Jangan kamu anggap, artinya misal ojo diangen-angen kamu sudah menyampaikan itu seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa dengan kamu. Ya toh? Fasfahu, dan berpalinglah. Wis jarno, wis ojo berbicara itu lagi. Nah, itu maksudnya. Jangan kamu kelepas begini, ndak begitu. Maksud ini dari ayat ini, setelah itu ojo kon angen-angen meneh, jangan kamu harapkan, sudahlah biasa-biasa hubungan dengan mereka, dan jangan kamu berpalinglah dari mereka. Ojo ngomong itu meneh. Jelas ya? Itu maksudnya begitu. Dadak wis gak tak lagi benci aku. Gak, bukan begitu. Tetap manusia kita harus baik. Cuma wis jangan bicara itu lagi. Saling menghormati, jangan begitu cara itu. Iku kandana dawuh Allah itu pada kita. Hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah itu mendatangkan perintahnya. Lah inilah. Ini adalah merupakan informasi gaib. Nah, sekian tahun kemudian orang Bani Nadir itu akhirnya diusir oleh Rasulullah, yaitu mulai sugiye umat Islam itu diusir Bani Nadir. Kenapa kok diusir? Karena Madinah itu ono Yahudi Bani Nadir itu, ono kampung Bani Nadir itu sudah mengadakan sepakat
piagam Madinah yang ditandatangani bersama, saling menjaga kehormatan negeri, saling memajukan negeri, saling bantu membantu dalam kebaikan dan sebagainya. Tidak boleh saling bermusuhan dan tidak boleh kerjasama dengan musuh. Dan setiap ada orang lain yang ingin menghancurkan negeri Madinah, kita bersama-sama untuk mengusirnya. Ternyata ada serangan di dalam surat Al-Ahzab, ya toh, itu sekutu-sekutu Mekah semua itu beberapa ribu sampai 12.000 lebih datang ke Madinah untuk menyerang Madinah, untuk menghancurkan. Nah, dadakno Bani Nadir sing ana di Madinah itu kerjasama karo orang musyrik, orang kafir Mekah. Nah, karena itu Rasulullah saking supaya tidak diserang oleh kafir Mekah itu dibuatlah parit sing panjangnya 15 km, di lebare ini, lebare itu 4,5 meter, supaya tentara ke Mekah itu gak iso loncat mlebu nang ngene Madinah, digawe parit itu, karena jalannya hanya cuma itu saja. Nah, itu ternyata diketahui oleh Rasulullah, Bani Nadir sing ana di Madinah ini kerjasama dengan orang kafir itu. Nah, orang kafir itu diporak-porandakan oleh Allah melalui angin topan, porak-poranda, melari lagi kembali pulang, tidak berhasil untuk menjatuhkan Madinah. Setelah itu Rasulullah kembali ke Madinah, Bani Nadir diusir oleh Rasulullah. Ayo keluar dari sini, jangan sampai kamu membawa apapun. Kalau tidak mau keluar, aku bunuh. Jadi metu wong-wong tok, hanya yang apa yang bisa dibawa itu saja. Kebon kurma ini dirampas semua oleh Rasulullah. Nah, itu. Jadi ini Allah menyampaikan sampai Allah mendatangkan perintahnya, ketentuannya. Itu akhirnya metu kabeh itu. Keluar. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, selama ini menunggu ketentuan Allah ini Muhammad, tetap kamu harus melakukan ketaatan kepada Allah. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Lah, kamu hendaknya harus mendirikan sholat, tetap terus kontinu, hubungan baik dengan Allah tetap kita lakukan. Ya, tidak lakukan Muhammad sampai ada keputusan itu, dan hubungan baik kepada sesama manusia harus kamu laksanakan itu. Dengan cara apa? Zakat, sodakoh ini itu tetap dilaksanakan. Tajiduhu, tentulah kamu akan mendapatkannya pahala kalau itu kamu lakukan sampai ada keputusan itu. Indallah, di sisi Allah. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Itu sehingga kamu akan menerima balasan daripada perbuatanmu itu. Ya, baru lanjutan ayat. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Wa qalu, mereka itu berkata, orang Yahudi, ada la yadkhulal jannata, itu mengatakan Yahudi dan orang Nasrani mengatakan sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali illa mangkana hudan au nasara, kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Nah, ini ngomongnya deh. Itu di hadapan Rasulullah, orang Yahudi itu, wis Muhammad, kalau aku orang Yahudi tidak akan masuk surga semuanya kecuali sing masuk adalah orang Yahudi. Di saat itu dibantah oleh orang Nasrani. Oh, gak iso. Yang masuk surga itu, yang akan masuk surga itu adalah orang Nasrani. Jadi saya mengatakan masuk surga Yahudi itu orang Yahudi, yang mengatakan juga itu Nasrani, walaupun mereka bertentangan antara Yahudi dan Nasrani itu di hadapan Rasulullah. Maka kalau kayak ngono Muhammad katakan kepada mereka, kul, katakanlah kepada mereka, hatu burhanakum, saiki tunjukkanlah bukti kebenaran itu. In kuntum shadiqin, jika omonganmu itu benar, saiki tunjukkan kebenaran. Ya, apa caranya menunjukkan kebenaran? Bisa enggak? Kembali kepada kitab suci yang dawuh Allah itu.
Mana sekarang ini kalau Allah itu menjelaskan tentang itu, bahwa sing mlebu swarga itu adalah orang Yahudi dan orang Nasrani, itu mana sekarang bukti itu? Jadi bagaimana cara membuktikannya? Kembalikan kepada dawe Allah, yaitu kitab suci itu, baik Taurat, Injil maupun Quran. Dia tidak bisa. Lah, oleh karena itu Allah menjelaskan, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bala, tidak demikian. Sing mlebu swarga iku ora ngono iku. Man aslama, sing mlebu swarga itu bakare sing Allah memberikan surga itu man aslama, orang barang siapa yang menyerahkan wajhahu, wajahnya, lillah, kepada Allah. Jadi apa itu maksudnya? Jadi orang yang akan diberikan oleh Allah surga itu adalah orang yang menyerahkan diri. Apa ini? Ini loh, angkat tangan, wis, angkat tangan, angkat apa? Pasrah. Aku angkat tangan, aku pasrah. Apapun yang kamu lakukan, hambakan dirimu kepada Allah. Mengkurup, misalnya angkat tangan. Ayo berputar. Balik kiri, balik itu jandengnya itu orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Wis apa? Manut, menghambakan diri kepada Allah. Perintah ngaji, perintah buka niku pelajaran, perintah itu. Salat, itulah menyerahkan diri. Wajahku, kenapa kok wajah, kok gak tubuhmu utawa dirimu? Ini sebentuk totalitas. Jadi apapun itu kamu lakukan, apapun itu sesuaikan dengan perintah Allah. Wajahku itu wajah itu loh, itu bentuk totalitas. Coba sekarang, kenapa kok menggunakan wajah? Orang kalau ditutupi wajahnya, ditutupi begini jenengan semerap, sopo iku? Gak ro. Tapi walaupun iku gak ono apa-apa nih, sikile gak ono, tangane gak ono, tubuhe gak ono, tapi ono kepalane, ono wajahane, jenengan bisa mengetahui. Lah itulah secara totalitas kamu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Angkat tangan wis, gitu loh maksudnya. Mulane salatku Allahu Akbar, kan begitu toh. Lah senjera sing ngakeni Allahu Akbar gak temenan, Allahu Akbar. Ya iku apa? Gak merasa. Jadi gak setemenan, gak angkat tangan etok-etokan. Allahu Akbar. Padahal enggak, maksudnya Allahu Akbar, ya Allah ku serahkan ini. Mulanya setelah Allahu Akbar muni apa itu? Kabira walhamdulillah kasira. Nah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslimau wa ma ana minal muslimin. Ojo musyrikin. Itu serahkan kepada Allah gitu loh Pak. Jadi lek wong sing Allahu Akbar ini orang niat Pak. Jadi iku gak etok-etokan itu. Jadi sing temenan iku sing benar-benar ingin menyerahkan dirinya pada Allah harus Allahu Akbar. Wis kesana semua. Begitu. Itu tuntunannya demikian gitu. Jadi orang yang akan dimasukkan oleh Allah surga itu man aslama, orang yang menyerahkan diri, wa huwa muhsinun, sedangkan ia berbuat kebajikan. Muhsin, ikhlas, tulus, tidak ada paksaan, tidak ada terpaksa. Falahu ajruhu inda rabbi, maka baginya pahala di sisi Allah, ya toh, atas amal itu. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, tidak ada khawatir pada mereka, tidak takut, dan tidak pula mereka akan berduka cita, tidak sedih. Nah, di sini tidak disebutkan masuk surga. Apa itu? Ini itu masuk surga itu bukan dari amalmu, tapi masuk surga itu karena rahmat Allah. Sebab apa demikian itu? Gak cukup kebaikan Allah kepada kita ini. Apa itu? Kita menuntut hak itu tidak cukup. Karena kebaikan Allah itu wa in ta'uddu nikmatallahi la tuksuha, tidak bisa menghitung nikmat Allah. Lah ngatasi awak salat ora karu-karuan Allahu Akbar bismillah ping ceretot kate nuntut apa pahala. Apalagi kalau pahalanya dikirimkan itu aduh mbuh wis. Wong pahala iku mesti kan dikirim-kirimkan. Nah itu loh Pak, aku mbuh wis sak karep-karepmu wis.
Wis ora iso ngomong kan. Itu sebenarnya itulah. Insya Allah besok kita lanjutkan. Shadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.